Sholat khusyuk itu artinya apa? Pertama, khusyuk itu ada di dalam anggota badan. Artinya apa? Ketika sholat memang anggota badannya tenang, gak gerak-gerak, gak goyang-goyang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang laki-laki sholat bergerak-gerak. Lalu Rasulullah bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh." Coba hatinya orang ini khusyuk tenang, pasti anggota badannya tenang. Ini goyang-goyang, hatinya goyang ini. Itu yang pertama. Kemudian khusyuk di dalam bacaan. Kalau khusyuk di dalam bacaan itu artinya merenungkan makna apa yang kita baca. Karena khusyuk ini artinya merenungkan apa yang kita baca, maka orang itu akan khusyuk di dalam sholat apabila orang itu tahu maknanya bacaan yang dia baca di dalam sholat. Dari pengetahuan pada makna itu lalu direnungkan. Jadi setelah ilmu kemudian ada tadabbur, merenungkan apa yang kita baca. Makanya kita ya, saudara-saudara kaum muslimin ini perlu mengadakan evaluasi sholatnya. Saya ini sudah berusia sekian, mulai tahun kemarin sampai sekarang ibadah saya yang meningkat apa kira-kira? Apakah sholat atau apa? Ini perlu dievaluasi. Apakah sholat sekarang ini tambah apa enggak kualitasnya? Dulu saya gak ngerti maknanya ibadah sholat, maknanya bacaan dalam sholat. Sekarang ini sudah ngerti apa enggak? Ini perlu dievaluasi. Nah, ini saudara-saudara kita di negara-negara barat. Tahun 2003 saya pernah jalan-jalan ya, sempat belajar di Eropa. Orang barat itu kalau masuk Islam biasanya langsung belajar baca Quran, belajar nahwu shorof, dan belajar maknanya bacaan-bacaan dalam sholat. Itu orang yang baru masuk Islam. Sementara saudara-saudara kita Islam sejak belum lahir kadang kurang peduli. Ini mungkin dari para asatid ya, para asatid, para siapa ini perlu memberikan penyadaran, ngajak orang-orang untuk memahami makna-makna bacaan di dalam sholat agar ada peningkatan di dalam sholat. Kemudian lagi, orang itu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, sejak sebelum sholat sudah khusyuk. Jadi sebelum berwudu memang yang dipikirkan adalah ibadah, berzikir pada Allah. Jangan pikir macam-macam. Kalau sebelum wudu itu bingung kuncinya ada di mana, maka nanti di dalam sholat walaupun khusyuk akan ingat. Itu khusyuk, dan biasanya ingat kalau sudah sholat. Ada orang kehilangan barang, tanya pada Imam Abu Hanifah, tuan guru, gimana cara menjumpai barang yang hilang? Itu yang menghilangkan kamu. Iya tuan guru, lupa tempatnya. Kamu sholat yang khusyuk, nanti oleh Allah diberitahu. Begitu sholat khusyuk, Allahu Akbar, langsung ingat taruh mana dia tadi itu. Gak perlu diingatkan, ingat sendiri kalau sholat khusyuk itu. Ini pentingnya sholat khusyuk. Sholat yang berkualitas adalah yang khusyuk, dan sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk.